Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Q&A. Saya ditemani Bu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga profesional. Nah, hari ini kita akan membahas begini kasusnya Bu Krisna Dewi. Ya. Ini suami istri punya kakak, ya, kakak ipar tentunya nih, karena kakak suaminya. Ini selalu menolong keluarganya termasuk kakaknya. Cuma kakak yang ditolong ini seperti jadi kebiasaan. Segala sesuatu minta tolong, bahkan yang minta tolong ini sudah mulai berani bohong. Kepada si A bilang begini, kepada si B bilang begini, bahkan istilahnya itu sudah mulai menipu untuk minta pertolongan. Lalu karena ya memang ini keluarga suami dengan kakak adiknya ini berarti keluarga yang sebenarnya cukup erat hubungannya, maka udah biasa saling tolong menolong. Cuma suami saya yang kebagian nolong terus. Sempat berhenti, kambuh lagi, dan makin lama pertolongannya malah justru makin besar karena sekarang anak-anaknya pada mau kuliah, gitu ya, dan minta tolong lagi. Nah, ini terus terang saya sebagai istri mulai menganggap bahwa kehidupan kakaknya ini sudah menjadi beban. Padahal mereka kan sudah berkeluarga, bahkan anaknya pun sekarang udah pada mau kuliah, sudah gede-gede. Mereka pernah mau punya usaha tapi gagal, begitu ada gagal masalah ya minta tolong lagi. Tapi ini bertahun-tahun sampai anaknya sudah pada mau kuliah. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini saya mulai gerah, apalagi ketika minta tolongnya itu sudah mulai dengan bohong, mulai dengan membuat cerita yang tidak benar. Kita pernah bahkan juga memberikan pancing, gitu ya. Tapi pancingnya dijual. Dikasih ikan, dikasih pancing, tapi pancingnya dijual. Nah, saya juga mulai khawatir nih kalau kakaknya ditolong terus, nanti ini perilaku seperti ini juga nurun ke anak-anak kakak saya, kakak ipar saya ini, kakaknya dia, kakak suami saya ini. Jadi gimana menghadapi situasi kasus seperti ini? Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan Bu Krisna. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, cukup panjang, tapi sebetulnya intinya adalah kita harus tahu menolong itu baik. Itu prinsip yang pertama kita harus pahami. Menolong itu baik, bahkan firman Tuhan juga mengatakan saling bertolong-tolonglah. Tetapi kalau yang ditolong kok nggak tahu diri, bahkan nggak tahu malu. Minta tolong terus bertahun-tahun, dalam bahasa saya ndablek gitu ya. Orang desain gitu ya, sampai sudah anaknya mau kuliah minta tolong terus, ya ini kita harus mulai terbuka pikiran kita. Apa iya kan terus-terusan? Apakah justru itu tidak menyesatkan? Itu nggak mendidik kalau kita terus-terusan bahkan membuat dia bohong A, bohong B, di A ngomong gini, di B ngomong begini, kemudian memanipulasi macam-macam dengan perkataannya, pasti kita kan juga tadi yang dirasakan gerah. Tapi kita jangan terpancing untuk gerah. Ya, kalau saya kadang dengan suami, oh itu memang Pak Bodo itu, kita ketawain saja. Jaluk neh, minta lagi ya. Terus gimana? Wes kasih aja. Jadi kami prinsipnya dikasih seberapa aja. Jadi prinsipnya nggak minjemin, nggak kemudian misalnya dia minta tolong anak mau masuk kuliah ya ajaran baru, tolong dong 5 juta gitu ya. Dan itu udah kebiasaan terus. Yang dulu-dulu aja nggak pernah namanya ngembaliin. Pastinya kalau kita minjemin, tembungnya itu minjemin, malah menjadi beban. Jadi kalau kami dengan suami malah ketawa. Jangan terpancing untuk kita panas hati gitu ya. Jangan gemes nih orang ini. Nanti kita sendiri yang keliru, maksud saya kita sendiri yang lelah secara emosi, hubungan kita dengan pasangan kita jadi nggak baik. Jadi saya juga udah langganan orang seperti itu. Sudah langganan baik dari ya teman-teman ya banyaklah ya, saudara juga ada, teman gereja juga ada ya. Lagi langganan seperti itu kita ketawa dulu karena udah ngerti sifatnya itu karakter yang sama sekali tidak dewasa gitu ya. Akhirnya saya dan suami hanya sekedar memberi saja. Jadi kalau minta 5 juta, misalnya kita ini cuma ada 1 juta, wes pakai saja ya. 1 juta dulu, maaf cuma ada 1 juta, tapi pakai saja. Ya, jadi modelnya seperti itu sekarang kalau kami membantu. Bukan berarti kami tidak mau menolong, tetapi bahwa untuk mendidik dia, kita kan nggak mungkin menyeramahin, mbok kue nganu kerja kono lo, anak-anakmu gede bikin kue atau apa. Ya kalau kita hubungannya dekat, kita bisa sambil ngomong begitu kalau situasinya baik, situasinya enak.
Tetapi kalau situasinya tidak baik, ya kurang enak, tentu ini akan sangat mengganggu. Ya, justru nanti bisa saling benci, saling apa-apaan sih diminta bantuan nggak pernah ngasih malah khotbah. Misalnya begitu gitu ya. Jadi kalau kami prinsipnya menolong itu baik, berilah dengan sukacita sepanjang kita bisa memberi, tetapi dengan kesepakatan dengan pasangan kita, jangan sampai membebani. Betul kita berkorban, tapi jangan sampai beban kemudian kita uring-uringan bersungut-sungut. Ya, itu yang tidak baik nanti imbasnya kepada pasangan kita, justru merusak keharmonisan kita. Ini yang harus dihindari. Tolonglah semampunya, sesukacita, ya. Kemudian jangan terpancing dengan sikap-sikap dia yang buruk. Kita ini orang yang sehat, yang waras ngalah tadi, yaitu ngalah sekarang lah. Ya, tetapi bukan ngalah memberi terus, tetapi dalam arti mengalah dengan kita senantiasa menolong sebisanya, ya, seperti itu, ya. Karena model karakternya kayaknya suruh kerja juga nggak mau, susah, dikasih pancing-pancingnya hilang, tadi kan begitu, ya. Itu karakter dia sulit. Kalau perkara nanti bahwa anak-anaknya akan mengikuti dia, apakah nanti anak-anaknya akan mengikuti seperti orang tuanya, ya itu bukan urusan kita juga. Itu udah dapurnya dia, keluarganya dia, walaupun pola itu biasanya akan diikuti. Apa yang orang tua lakukan, bertahun-tahun anak-anak melihat seperti itu, biasanya juga nanti anak itu akan seperti itu. Tapi itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya membantu, mau apa tidak. Kalau mau, jangan bersungut-sungut, jangan jadi beban, tapi kita rela berkorban, memberikan dengan tulus hati, sehingga sukacita tetap ada. Sehingga hubungan kita dengan pasangan tetap harmonis. Nah, kalau pasangan memang mengutamakan keluarganya, kita juga kasih tahu, Pak, tahun kemarin kan sudah, yuk kita sepakat, yuk tahun ini sampai di pertengahan tahun ini saja deh, habis Lebaran, cukup gimana kira-kira? Atau sampai akhir tahun ini Desember, tolong ngomong dong, kita hanya bisa nolong loh ya, sampai di pertengahan tahun ini, kita hanya bisa nolong di sampai akhir tahun ini loh ya, supaya mereka siap-siap, maaf, tahun depan sudah nggak bisa karena anak-anak sudah mulai sekolah misalnya, atau saya sudah masuk pensiun, jadi biar ada jedanya. Dulu kan kami udah ngomong, sudah nggak bisa, jadi maaf. Jadi kita jangan kepancing untuk emosi. Kalau saya seperti itu, karena jengkel, marah, terpancing emosi itu pasti hubungannya nggak bagus dengan keluarga besar juga dan juga pada pasangan. Itu sih Pak Jarod kalau dari saya. Terima kasih. Ya, setuju. Kita menolong hanya dengan kemampuan. Yang pasti kalau firman Tuhan itu memberikan rambu-rambu. Berilah dengan apa yang ada padamu dan bukan dengan yang tidak ada padamu. Artinya kalau betul-betul kita juga lagi nggak punya uang, nggak boleh pinjem untuk menolong. Ya, kita boleh memberi dari apa yang ada pada kita. Tapi ada yang pada kita ini, ibu bapak juga harus mengelola dalam hikmat. Jadi misalnya keluarga inti harus diutamakan dan diamankan. Misalnya suaminya kebetulan tipe yang tidak perencana, tipe impulsif dalam hal pengeluaran, yang banyak murah hati dan belas kasihan. Sedikit-sedikit mesake kakak, kasihan adik, kasihan Pak Pendeta, kasihan orang miskin. Pokoknya orang lihat orang lain itu semuanya kasihan dan pengennya nolong. Nah itu orang baik. Tapi orang baik itu kadang tidak punya rencana. Maka ibu yang harus punya rencana. Punya rekening kalau perlu beberapa. Ini untuk tabungan anak. Ibu yang mikir bahwa 3 tahun lagi yang SMP masuk SMA butuh uang pangkal kira-kira segini karena rencananya mau di sekolah yang itu. Nanti anak yang nomor ini bakal masuk SD, yang ini mau kuliah kapan? Kalau sekarang kan duitnya nggak banyak, berarti harus mulai nabung. Nah itu mulai dibuat planning dan budgeting. Tahun kesekian butuh duit sekian, tahun sekian butuh sekian, padahal sekarang bisa nabung sekian, walaupun nabungnya sendiri nanti kenyataannya kita punya kemampuan itu kan akan bertambah. Tapi dalam keadaan yang sekarang dibuat rencana, siapa tahu nanti bukan 3 tahun, ternyata 2 tahun udah kebutuhan terpenuhi. Tapi dengan keadaan seperti sekarang, rencana sampai anak bisa kuliah selesai, ini kita bukan nabung punya duit sekarang untuk 15 tahun nanti, tapi supaya 15 tahun nanti duitnya ada gitu loh ya. Nah, ini rekening pendidikan misalnya begitu. Yang nggak boleh diganggu gugat. Mau kakak atau orang tua meninggal, peti matinya 10 juta, kenapa nggak beli mati yang 2 juta aja? Misalnya begitu ya. Untuk kebutuhan seperti itu pun nggak boleh diganggu gugat. Itu pendidikan penting. Nah, kalau punya tabungan lagi, misalnya untuk rekreasi, nah itu boleh diganggu gugat. Dalam arti ya ibu masuk rumah sakit, masa nggak dibiayai, ya sudahlah
dari anggaran itu gitu. Bahkan mungkin kalau namanya sakit kan nggak di luar dugaan ya, tabungan untuk anak pun boleh dipinjam dulu. Nah, nanti tahun depan anggaran makan dikurangi ke restoran sebulan 2, 3, 4 kali, jadi sekali saja untuk mengembalikan pinjaman. Nah, ini kalau orang kakak, suami atau pasangan orangnya tidak punya rencana hal seperti itu, dan banyak membantu karena kebaikan hatinya, atau kedekatan dengan keluarganya, maka si pihak istri yang harus punya rencana dan konsisten dengan uang itu. Ya. Nah, di luar itu punya lebih, itulah yang saya sebut dengan kelimpahan, atau dengan apa yang ada pada kita. Yang di tabungan itu ada, tapi itu sudah ada bagian anggarannya yang tidak boleh diganggu. Maka ketika menolong, bukan dari situ. Nah, kalau ternyata kita punya rencana untuk anak 3 tahun lagi sekolah, butuh uang pakal segini, suami diberkati, usaha diberkati, nggak usah nabung 3 tahun, setahun aja udah cukup gitu ya. Nggak apa-apa, berarti kita punya kas untuk berbuat baiknya lebih banyak. Nah, kas untuk berbuat baik ini, maka keluarga nomor 1. Nggak usah nyumbang gereja, nggak apa-apa. Nggak usah nyumbang yayasan, nggak apa-apa. Pendeta kita nggak sumbang juga dia nggak akan mati, gitu ya. Maka kalau saya lebih senang namanya prioritas, memang saya orang yang fokus pada keluarga. Menolong keluarga itu prioritas, tapi jangan sampai menolong sampai tidak mendidik. Nah, begitu orangnya seperti yang diceritakan dalam kasus ini, tukang minta-minta, bahkan sudah berani bohong untuk minta, itu ada saatnya kita juga sebenarnya memberi pelajaran. Saya pernah punya cerita, ya keluarga saya sendiri, gitu ya. Usaha itu nggak ada yang jelas. Ya, seperti ini juga cerita begitu nih. Kakaknya katanya udah usaha ini tapi nggak ada hasilnya. Begitu juga saya ada keluarga yang begitu. Usaha, wah pokoknya kalau lagi usaha itu kayaknya optimis banget nih. Wah usaha stroberi nanti modal sekian panen sekian. Pas panen ya harganya anjlok gitu. Jadi banyak usaha-usaha yang memang dia bukan pada bidangnya, nggak expert pada bidang itu, ketipu sana ketipu sini. Sampai waktu itu kejeblosnya agak banyak. Dan dia bilang, ini kalau aku nggak bisa bayar nih, rumah warisan dari kakek, gitu ya, turun temurun ini bakal disita loh. Saya bilang, ya nggak apa-apa disita. Memangnya kalau kita mati tanah mau dibawa. Kalau nggak mau dikebuki sama debt collector ya kasih aja. Tapi ini tanah leluhur ini gitu. Ya biarin. Memangnya leluhur mau nyari kita, mayatnya mau keluar gentayangan, gitu ya. Nah dalam kasus seperti itu saya tidak bantu. Dan akhirnya saya sepakat juga. Dulu saya sering sekali bantu, tapi adik saya bilang, Mas Jarod kebaikan Mas gitu. Tapi saya pikir-pikir benar juga adik saya ngomong gitu ya. Akhirnya ya bantunya seperti yang Bu Krisna Dewi tadi ajarkan. Aku kebutuh nih sekian 5 juta, mau pinjem. Nggak ada pinjem-pinjem. Memangnya selama ini kamu balikin. Tapi kalau minta saya kasih. Nah, aku ada 1 juta. Gitu ya, nggak usah pinjam minta kasih gitu. Lain kadang-kadang ya minta 5 tak kasih 2, tergantung aja. Pokoknya kalau sudah memberi, daripada ngitung yang dulu belum bayar, ngitung belum bayar, malah jadi kepahitan. Udah kita ngasih, kita lupakan. Pokoknya ikhlasnya ini sudah tahu nih nggak bakal balik. Udah percaya saya dah, nggak bakal balik. Nah, minta lagi. Ceritanya ada aja yang usaha ketipu, yang tagihan kagak bayar, yang dia kirim bayar kagak dibayar. Karena aku juga ditipu orang lah. Kamu nipu saya juga, kamu ditipu orang. Udah biasa lah orang bagian orang nipu itu bakal ketipu juga. Udah bulat aja ceritanya macam-macam gitu. Saya tahu betul gitu. Ada kadang ya sama dengan Bu Krisna, saya juga nggak tahu ya. Memang Tuhan tuh begitu kan dalam salah satu keluarga besar kita tuh ada aja yang model begitu gitu. Nah, jangan sampai kita berdosa dengan tidak menolong, jangan sampai kita berdosa dengan emosi dan marah, jangan sampai kita berdosa dengan menggerutu, ya kita lakukan mana yang mampu, kelola keluarga inti tercukupi, berikan bagian untuk menolong juga. Tapi kalau saya sekarang begini, pokoknya saya tolong supaya dia bisa makan. Udah, selebihnya itu, kalau anaknya nggak bisa sekolah, emangnya harus sekolah? Lulusan SMA juga bisa kerja, nggak usah kuliah. Itu kuliah bukan kebutuhan pokok itu gitu ya. Jadi saya menolong dalam kebutuhan yang sampai saya turunkan levelnya. Ya, kalau sakit masuk rumah sakit, oke. Aku pulang, aku ke rumah sakit, aku bayar. Karena kalau enggak nih, ini bon rumah sakit ini, pergi ke tante minta uang 5 juta, pergi ke om minta 5 juta. Jadi sakit 5 juta, untungnya 20 juta karena dia minta 5 juta kepada 5 orang. Dan itu bukan cuma keluarga ya, di gereja juga ada yang begitu, yang namanya di sel group itu, aduh lama-lama kita tahu, kita ketemu sesama donatur, itu kasihan loh orang itu, dia sakit anaknya 2 juta, saya bantu kemarin, kamu bantu? Iya, saya juga.
Kita donatur kumpul bercerita menolong orang yang sama. Akhirnya bilang kurang ajar itu orang. Itu resep obat dibawa kemana-mana dengan cerita. Betul, dia nggak bohong, betul-betul anaknya sakit. Dan dia nggak bohong juga, obatnya 2 juta. Dia nggak bohong juga, anaknya butuh nebus rapot. Cuma bohongnya itu cerita yang sama dia bawa kemana-mana. Sampai akhirnya kita di sel group itu sepakat. Kita satu pintu aja nolongnya. Dan caranya adalah, kalau anaknya bilang nggak bisa ngambil rapot, kita yang ngambilin. Kalau dia butuh obat, kita yang nebusin. Nah, 5 orang nebusi obat yang sama. Mau mabuk tuh makan obat 5 kali gitu ya. Jadi akhirnya kita bersikap seperti itu karena memang ada orang yang memanfaatkan anak sakit untuk cari duit. Jadi orang seperti itu ada di sekitar kita. Sehingga akhirnya kita belajar juga yang namanya memberi, itu juga tidak membuat orang jatuh dalam dosa dan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Ya, kita harus memberi juga dalam hikmat. Jadi bukan memberi yang menjebloskan orang, ya. Kalau soal ngasih pancingnya dijual, waduh, saya itu pernah ngasih adik saya beli sport club di Bintaro, sport club yang alat nge-gymnya itu sepedanya aja 15 biji. Lalu alat yang lengkap begitu, ya, yang satu set itu satu alat 200 juta. Jadi itu alat nge-gym, satu gimnasium lengkap saya beli gedungnya, saya pakai sekolah Happy Holy Kid. Nah, alatnya ini kan harganya bisa 400-an juta. Saya kasih kepada adik saya di kota Solo supaya dia buka usaha, ya kan, usaha tempat nge-gym gitu. Dan di Solo dan orang tua saya punya rumah gede, itu semua alat nge-gym dijual sebagai besi bekas. Yang harganya 400 juta lebih dijual sebagai besi kiloan itu. Jualnya nggak sampai 20 juta. Apa nolong itu ada resikonya. Nolong itu bisa sakit hati. Jadi maka ada saatnya kita mungkin berhenti menolong dan saatnya mendidik. Mendidik itu harus tega, kadang-kadang harus tega. Harus tega. Nah, sampai dia bertobat ya. Tapi terus terang ya itu hal-hal yang tidak mudah. Terutama nanti yang bisa berantem itu suami istri. Karena kita nggak sepakat gimana cara nolongnya. Maka perkuat suami istri, bikin kesepakatan, bikin rencana keuangan, bahwa kita memang cinta dia, tapi kita mau juga mendidik supaya orang tersebut juga akhirnya bisa mengelola keuangan. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Semoga jawaban-jawaban kali ini memberikan insight. Mungkin tidak langsung solusi, karena kalau solusi itu kan konseling 5 kali pertemuan, masalah latar belakangnya jelas, yakin ini solusinya. Tapi kami percaya bahwa kami sebagai hamba Tuhan, kami berbicara atas nilai-nilai firman Tuhan. Ya, semoga menjadi pemandangan untuk ke depan. Tuhan memberkati.